skuad Garuda diyakini bakal bertambah kuat karena kedatangan setidaknya 5 pemain naturalisasi baru. Siapa saja mereka? Selepas kegagalan meraih trofi Piala AFF 2022, Timnas Indonesia Senior akan vakum sejenak sebelum tampil di Piala Asia 2023 yang rencananya bergulir pada 16 Juni hingga 16 Juli 2023. Meski ada isu bakal dipindah ke awal tahun 2024. Melihat begitu banyaknya pemain naturalisasi yang tersedia plus status Piala Asia 2023 yang masuk dalam kalender FIFA, Sintayong sepertinya bisa membentuk skuad sesuai keinginannya. Hal itu tidak seperti di Piala AFF 2022 ketika juru taktik asal Korea Selatan itu harus dipusingkan oleh cedera dan juga absennya beberapa penggawa terbaik termasuk para pemain naturalisasi. Di Piala AFF 2022, Sintayong sejatinya berharap Elkan Bagot dan Sandi Walsh bisa ikut memperkuat timnas Indonesia. Namun keduanya gagal bergabung karena timnya tidak menghendaki mengingat Piala AFF tidak masuk kalender FIFA. Khusus Elkan Bagot, pemain berdarah Inggris Indonesia itu memilih sendiri untuk bertahan di Gillingham FC pada periode Desember 2022. Dia menolak panggilan tim nasional dengan alasan ingin fokus membantu timnya keluar dari zona degradasi di Liga 2022 hingga 2023. Situasi itu disinyalir tidak akan terjadi pada Piala Asia 2023. Dengan statusnya yang masuk kalender FIFA, Sintayong seharusnya bebas untuk memanggil para pemain baik lokal maupun naturalisasi. Pilihan juru taktik 52 tahun dalam menyusun komposisi pemain pun dijamin bakal bertambah, mengingat akan ada tambahan pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Mereka antara lain Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk yang diproyeksikan untuk tampil bersama timnas Indonesia U20 di Piala Dunia. Lalu ada juga 2 pemain naturalisasi senior yakni Sandi Walsh dan Sainem Patinama. Sementara untuk Sandi Walsh, sang pemain telah resmi dinaturalisasi, tetapi kemungkinan baru bisa menjalani debut di Piala Asia 2023 nanti. Sedangkan Sainem Patinama saat ini sudah diambang pindah menjadi warga negara Indonesia, WNI. Setelah pengajuan naturalisasinya disetujui Presiden Joko Widodo dan hanya tinggal menjalani sumpah di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Jelang bergulirnya Piala Asia 2023, Sintayong diprediksi akan memasukkan nama-nama pemain naturalisasi. Usai timnas Indonesia gagal di Piala AFF 2022, pelatih Sintayong pun dengan cepat mengevaluasi anak asuhnya. Sintayong mencoret beberapa pemain dari skuad timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Dalam menata Piala Asia 2023, ada beberapa nama yang besar kemungkinan akan dicoret oleh Sintayong. Di posisi bek ada 2 pemain yang kemungkinan dicoret, yakni Edo Febriansyah dan Hansamu Yamapranata. 2 pemain itu dicoret bukan karena performanya buruk, tapi pada Piala Asia 2023 akan ada 2 pemain naturalisasi yang melakukan debutnya, yakni Sandi Walsh dan Sainem Patinama. Kehadiran 2 pemain itu melengkapi Jordi Amat dan Elkan Bagot di lini belakang. Pada posisi lini tengah, Ricky Kambuaya kemungkinan juga dicoret. Pasalnya pemain asal Persib Bandung tersebut tidak mampu berbuat banyak di Piala AFF 2022. Posisi Kambuaya bisa digantikan oleh Marcelino Ferdinand yang tampil cukup bagus selama Piala AFF. 2 pemain depan yang kemungkinan dicoret oleh Sintayong adalah Ilija Spasojevic dan Muhammad Rafli. Bahkan Spasojevic yang di awal turnamen digadang-gadang sebagai mesin gol tim Garuda ternyata gagal. Sementara Muhammad Rafli jarang dimainkan, pemain Arema FC tersebut hanya menjadi pemain pengganti selama Piala AFF 2022. Jelang menatap Piala Asia 2023, skuad Garuda pun tampaknya bisa lebih solid dan mentereng. Bahkan di Piala Asia 2023 nanti, timnas Indonesia setidaknya ada 7 pemain keturunan dan naturalisasi berkualitas.